Bab 79. Panggung hidup dan mati. Suara ini bukan orang lain, melainkan Snow King yang dulu pernah mengajak dia bergabung dengan kelompok kecil murid bagian luar. Saat ini Snow King sedang berdebat dengan seorang pria. Pria yang berdebat dengan Snow King, di belakangnya berdiri puluhan murid bagian luar. Pria yang berdebat dengan Snow King, warrior yang tidak kenal, tapi di samping pria tersebut ada seorang pria yang menunjuk Snow King, warrior yang kenal, karena dia adalah Sutomo Jiang, orang yang pernah ada konflik dengannya. Warrior yang ragu-ragu sejenak, lalu berjalan mendekat. Warrior yang pun berjalan ke depan mereka, pun mendengar Sutomo Jiang dengan kejam berkata, "Snow King, ini kesempatan terakhir kamu. Bawa anggotamu bergabung dengan kelompok kami, atau bubarkan kelompok kamu itu, jika tidak ke depannya sekte pedang tidak ada tempat untuk kamu." Terhadap kelompok kecil milik Snow King, Sutomo Jiang dari awal sudah memerhatikan, dari semua kelompok kecil yang terbentuk, hanya kelompok dia yang bisa bersaing dengan kelompoknya. Asalkan kelompok kecil ini bisa bergabung dengan kelompok dia, maka setelah si jenius angkatan lalu setelah menjadi murid bagian dalam, maka di murid bagian luar, dia akan menjadi penguasa. Snow King tidak memedulikan Sutomo Jiang, melihat seorang pria yang ada di samping Sutomo Jiang, tatapan pun penuh hormat dan berkata, "Kakak Wendo Jiang, kamu adalah pendekar kuat peringkat murid bagian luar, juga merupakan senior murid bagian luar. Apakah kamu juga tertarik dengan perselisihan kecil kelompok?" Pria remaja yang bernama Wendo Jiang ini pun tersenyum dan berkata, "Adik Snow, kamu juga mengetahui, 2 bulan kemudian akan ada ujian murid bagian dalam. Meskipun di peringkat murid bagian luar hanya berada di urutan 26, tapi ingin menjadi murid bagian dalam, juga bukan hal yang susah. Kalau begitu kenapa kakak Wendo Jiang bersama Sutomo Jiang memaksa aku?" tanya Snow King yang merasa bingung. Wendo Jiang melihat Snow King dan berkata, "Adik Snow, aku memang tidak tertarik dengan perselisihan kelompok ini, tapi aku tertarik padamu. Jika kamu bersedia menjadi pasangan Tao aku akan membantu kamu menyelesaikan semua kelompok kecil lainnya." Bukan dia membual, karena murid bagian luar angkatan sebelumnya yang memiliki kekuatan kuat, semuanya sedang berjuang keras untuk ujian 2 bulan yang akan datang. Mereka tidak akan tertarik dengan perselisihan kelompok kecil. Jika dia turun tangan, itu hanya hal yang gampang. Mendengar perkataan Wendo Jiang, ekspresi Sutomo Jiang yang ada di samping Wendo Jiang pun berubah. Dia demi mengundang murid kuat dari peringkat murid bagian luar menghabiskan banyak uang. Awalnya dia berharap bisa menyatukan murid bagian luar baru, tidak menyangka, malah demi seorang wanita melupakan janji di antara mereka. Para murid bagian luar yang berdiri di belakang Snow King semuanya mengamuk, memandang penuh amarah terhadap Wendo Jiang. Jika bukan karena Wendo Jiang adalah murid yang ada di peringkat murid bagian luar, mereka dari awal sudah menyerang. Terhadap kemarahan murid-murid ini, Wendo Jiang seolah-olah tidak melihat, sepasang mata terus melihat ke arah Snow King. Awalnya dia juga berencana membantu Sutomo Jiang untuk menyelesaikan permasalahan ini, tapi setelah berjumpa dengan Snow King, dia pun berubah. Murid wanita sekte pedang sangat sedikit, yang cantik pun sangat langka. Jadi di saat dia berjumpa dengan Snow King, dia pun jatuh cinta. Ekspresi Snow King sangat tenang, melihat Wendo Jiang, pun tersenyum meremehkan dan berkata, "Apakah ini sikap dari murid kuat dari peringkat murid bagian luar? Lebih licik dari preman kota, malah memaksa aku menjadi pasangan Tao, memangnya pantas? Menurutku, Sutomo Jiang yang di sampingmu, mungkin lebih baik dari kamu." Sutomo Jiang di samping pun diam-diam bahagia. Dibandingkan Snow King, dia lebih membenci Wendo Jiang yang ada di sampingnya. Betul,
sudah membayar biaya besar, malah datang membantu pihak musuh. Wendo Jiang menyipitkan mata, muncul tatapan kejam dan berkata, Snow King, kamu harus bertanggung jawab dengan perkataan kamu ini. Lalu, kakak seperguruan tidak memaksa kamu, aku hanya mengatakan berharap kamu bisa menjadi pasangan Tao aku, kamu malah menghina kakak seperguruan. Jadi sekarang, kamu harus meminta maaf padaku, atau menerima tantangan aku. Iya, tantangan panggung hidup dan mati. Mendengar perkataan Wendo Jiang, semua orang yang di belakang Snow King pun bersorak, lalu dalam hati memaki Wendo Jiang tidak tahu malu, bahkan murid-murid yang di belakang Sutomo Jiang pun dengan tatapan menjijikkan melihat Wendo Jiang. Sebagai murid peringkat bagian luar, malah menantang seorang murid bagian luar yang baru bergabung dengan Sekte Pedang, juga di panggung hidup dan mati, ini benar-benar tidak tahu malu. Muka Snow King pun memerah, dia tidak menyangka Wendo Jiang akan begitu tidak tahu mau, minta maaf. Itu tidak mungkin, tapi jika menerima tantangannya, naik ke panggung hidup dan mati, meskipun Wendo Jiang tidak membunuhnya juga akan menghina dia. Tentu saja, dia juga bisa menolak, tapi dia tidak mungkin melakukannya, karena kelompok kecil ini baru dibentuk. Jika dia takut bertarung, kedepannya jangan harap bisa merekrut anggota di Sekte Pedang. Di saat Snow King merasa keberatan, mendadak terdengar sebuah suara, aku menggantikan dia menerima tantangan kamu. Mendengar suara ini, semua orang kaget, Sutomo Jiang dan Wendo Jiang pun mengerutkan kening, sedangkan Snow King merasa bahagia, karena dia mengetahui ini adalah suara warrior yang. Semua orang menoleh ke arah sumber suara, di saat melihat warrior yang semua orang pun bersorak. Warrior yang tidak menyangka dia. Hahaha, kali ini ada pertarungan menarik yang bisa ditonton. Jangan bahagia terlalu awal, Wendo Jiang adalah pendekar alam bawaan level 3, sedangkan warrior yang hanya alam fana, dia bisa menang. Kamu masih belum mengetahui. Warrior yang adalah orang hebat yang bisa menerobos tingkat 22, apakah kamu tahu tingkat 22 seberapa mengerikan? Sutomo Jiang, dengan alam bawaan hanya bisa mencapai tingkat 16, sedangkan warrior yang bisa mencapai tingkat 22, ini bertanda apa? Brengsek, cepat katakan yang penting, jangan bertele-tele. Bodoh. Ini bertanda kemampuan warrior yang sudah melampaui kekuatan alam bawaan. Hanya saja aku tidak menyangka warrior yang bisa membantu kakak Snow King, jangan-jangan jatuh cinta pada kakak Snow King. Oh tidak, kakak Snow King adalah milik. Kamu bercermin dulu, mirip dengan orang utan, memang kakak Snow King bisa memilihmu. Di saat semua orang sedang mengomentari, warrior yang berjalan ke samping Snow King, lalu mengangguk kepala padanya. Dia tidak langsung muncul karena dia juga ingin melihat bagaimana pilihan Snow King terhadap permintaan Wendo Jiang. Jika Snow King menyetujui, ini berarti dia sudah salah melihat orang. Untung saja, Snow King yang dia anggap menjadi teman, tidak mengecewakannya. Melihat warrior yang, Snow King juga tersenyum dan mengangguk kepala. Tidak tahu kenapa, dia ada sebuah firasat, bahwa Wendo Jiang bukan lawannya warrior yang. Tentu saja, jika bukan karena dia melihat warrior yang dalam sekejap mata menyerang Sutomo Jiang, dia juga tidak akan ada firasat seperti ini. Kamu warrior yang. Saat ini, Wendo Jiang memandang warrior yang dan dengan nada serius bertanya. Dia juga sangat takut terhadap warrior yang. Atau dikatakan, bukan hanya dia, semua orang juga menakuti dia, karena memiliki kekuatan dan talenta di atas warrior yang Fudo. Warrior yang menoleh kepala melihat Wendo Jiang dan berkata, Snow King adalah temanku, dan aku adalah anggota dari kelompok Snow King,
masalah ini sampai di sini saja. Kedepannya kamu juga jangan mencari masalah dengan dia atau kelompok ini, bagaimana?" Melihat nada bicara warrior yang merendah, keberanian Wendo Jiang pun naik, langsung berkata, "Sampai di sini. Dia yang duluan menghina aku di depan umum, masalah ini tidak mungkin sampai di sini saja. Lagi-lagi berjumpa dengan orang yang tidak takut mati." Warrior yang pun seketika mengerti, lalu mengangguk kepala berkata, "Kalau begitu, ayo, pergi ke panggung hidup dan mati." Mendengar perkataan warrior yang, ekspresi Wendo Jiang pun berubah dengan nada serius berkata, "Warrior yang, ini adalah urusan aku dan Snow King, kamu benar mau ikut campur?" Warrior yang mengangguk kepala dan berkata, "Sudah aku katakan, Snow King adalah temanku, baiklah, jangan basa-basi lagi. Ayo pergi ke panggung hidup dan mati." Berhadapan dengan orang seperti dia, warrior yang juga malas bertele-tele, karena semuanya akan sia-sia. Melihat warrior yang terus menekan, tatapan Wendo Jiang pun mulai tajam dengan nada serius berkata, "Warrior yang, aku mengakui kemampuan dan talenta kamu sangat bagus, tapi jangan mengira bisa berlagak di depan murid peringkat bagian luar. Kekuatan si jenius dan murid kuat peringkat bagian luar, bukan bisa kamu bayangkan." Melihat Wendo Jiang mulai menakut-nakuti, warrior yang pun tersenyum dan berkata, "Kamu sudah memuji diri sendiri, memangnya kamu bisa melambangkan murid peringkat luar? Sudahlah, jangan basa-basi lagi, iya atau tidak pergi ke panggung hidup dan mati, sekarang putuskan. Cepat putuskan, pergi atau tidak, bukannya tadi super berlagak. Iya, kenapa sekarang mulai takut? Kalau tidak takut, ayo pergi ke panggung hidup dan mati." Murid peringkat luar jangan-jangan hanya berani menindas yang lebih lemah. Menantang orang yang lebih lemah, berjumpa yang lebih kuat langsung takut. Jika murid peringkat bagian luar seperti ini, kedepannya aku juga tidak mau masuk ke peringkat bagian luar. Seketika, semua orang di belakang Snow King mulai menyindir. Mendengar perkataan semua orang, Wendo Jiang mengepal erat sepasang tangan, urat nadi di kening pun muncul bertanda dia sangat emosi. Dia hampir saja menyetujui, tapi kesadaran dia memberitahu jangan, karena dia tidak yakin bisa mengalahkan seorang yang bisa menerobos tingkat 22 pagoda monster pedang. Tidak lama kemudian, Wendo Jiang menghirup napas dalam-dalam, dengan tatapan kejam melihat warrior yang memutar badan dan pergi. Tunggu. Di saat warrior yang ingin pergi, warrior yang kembali bersuara. Bersambung.